Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Marilah kita sejenak bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Engkau memberkati kami hingga pada saat ini. Berkati kami Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Secara lengkap mari kita baca di rumah kita masing-masing. Saya baca ayat 1 dan 2. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Hamba Tuhan yang setia. Kota Korintus adalah kota yang sangat terkenal dengan kemajuannya dan peradabannya yang sangat berpengaruh kepada pertumbuhan iman mereka. Dan tidak sedikit yang merasa sombong dan tinggi hati yang berakibat kepada berkurangnya kepedulian kepada sesama dan juga memberitakan yang dianggapnya benar menurut dirinya sendiri tanpa mengujinya. Paulus melihat para pemberita-pemberita palsu yang ada di kota Korintus tersebut yang akan menjadi tantangan dalam tugas pemberitaan Injil yang sedang dikerjakan oleh Paulus. Namun Paulus tidak tawar hati. Paulus menyadari kabar baik atau berita Injil itu tidak mudah diterima. Itu sebabnya Yesus mempersiapkan muridnya dan Paulus menerima panggilan untuk pemberitaan Injil. Panggilan itu adalah anugerah dan kemurahan Allah yang memanggil dia dalam pemberitaan Injil. Itulah sebabnya Paulus tetap teguh dalam pemberitaan Injil untuk menentang kepalsuan dan dia tidak tawar hati. Paulus menentang orang-orang yang memutarbalikkan firman Allah. Para pemberita Injil, pengajar, dan siapapun yang berbicara tentang Yesus Kristus harus ingat bahwa mereka berdiri di hadirat Allah. Dia mendengar setiap perkataan. Banyak hamba Tuhan dan pemimpin Kristen memutarbalikkan ayat kitab suci dalam usaha mereka untuk memotivasi para pendengar. Yang lainnya menggunakan Alkitab di luar konteksnya untuk mengemukakan pandangan mereka sendiri. Apabila Anda menceritakan tentang Kristus kepada orang-orang, berhati-hatilah agar tidak mengubah pemberitaan itu demi menyenangkan pendengar. Nyatakan kebenaran dari firman Tuhan. Injil dinyatakan kepada setiap orang, kecuali orang-orang yang menolak untuk percaya. Iblis adalah ilah zaman ini, pekerjaannya adalah menipu, dan ia membutakan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Daya pikat uang, kekuasaan, dan kesenangan membutakan orang-orang terhadap cahaya kabar baik dari Kristus. Orang-orang yang menolak Kristus dan memilih hal-hal kesukaan mereka sendiri tanpa disadari telah menjadikan iblis sebagai ilah mereka. Fokus dari ajaran Paulus adalah Kristus dan bukan dirinya sendiri. Ketika Anda bersaksi, sampaikan kepada orang-orang tentang apa yang Kristus sudah lakukan dan bukan tentang kemampuan serta prestasi kita. Orang-orang harus diperkenalkan kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Dan jika seseorang hanya memberitakan kehebatan dan pencapaian-pencapaiannya hanya karena kekuatannya, maka hati-hatilah terhadap orang tersebut. Dengan sukarela Paulus melayani jemaat Korintus, meskipun orang-orang itu pasti sudah sangat mengecewakan dia. Melayani orang-orang memerlukan pengorbanan waktu dan keinginan pribadi. Menjadi pengikut Kristus berarti melayani sesama, sekalipun mereka tidak memiliki sifat yang sesuai dengan harapan kita. Kesetiaan adalah salah satu pilar penting dalam banyak aspek kehidupan manusia. Kesetiaan adalah salah satu karakter yang diharapkan ada dalam diri setiap orang dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan profesi masing-masing. Dalam setiap hubungan juga sangat diperlukan kesetiaan, misalnya dalam hubungan pernikahan, persahabatan, dan juga pekerjaan, terutama dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kesetiaan kita untuk beriman kepada Yesus Kristus hingga akhir hidup kita akan memberikan kebahagiaan dan keselamatan kepada kita. Namun tidak hanya sekedar mengatakan tentang kesetiaan beriman, namun wujud dari kesetiaan beriman kepada Yesus akan terlihat dari kehidupan kita yang selalu bersaksi tentang Yesus melalui seluruh aspek kehidupan ini. Kesetiaan bukanlah sekedar kata-kata, namun harus nyata dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam seluruh profesi kita diminta untuk melakukan dalam kesetiaan kepada Yesus Kristus
dengan melakukan segala sesuatu dalam kebenaran. Bila kita hamba Tuhan, apa sesungguhnya motif kita ketika kita terlibat dalam pelayanan? Apakah tujuan kita ikut ambil bagian dalam pelayanan? Jika tujuan kita adalah demi Injil, maka sebesar apapun tantangan kita, maka kita akan dikuatkan dalam menghadapi tantangan tersebut. Akan ada tantangan, namun jangan pernah menyerah mengabarkan kabar baik. Setialah melayani dengan penuh integritas dan untuk kemuliaan Kristus. Jauhkan tawar hati, sebab Kristus yang kita beritakan, dialah yang menganugerahkan panggilan ini bagi kita. Dan tentunya Yesus yang menolong kita untuk tetap setia melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami setia hanya kepadamu saja, setia memberitakan Injil-Mu, setia mengabarkan dan menyaksikan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau sungguh sangat baik untuk tetap membekali kami, untuk tetap menguatkan kami di dalam menghadapi setiap tantangan, di dalam medan pelayanan kami masing-masing sesuai dengan profesi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.